Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah dan doa belajar. Terima kasih. Sebelum kita membahas tentang inverse matrix 3x3, di sini kita akan mengenal dulu istilah minor dan kofaktor. Misalkan A matriks persegi, minor dari elemen AIJ dinotasikan dengan MIJ, didefinisikan sebagai determinan dari submatriks yang terjadi setelah matriks A dikurangi dengan baris ke I kolom ke J. Kemudian bilangan CIJ itu adalah negatif 1 dipangkatkan I plus J dikali MIJ disebut kofaktor dari elemen AIJ. Ya. Pertama, bagaimana kita mencari minor ya? Ya, kita punya matriksnya seperti ini. Ya. Untuk mencari minor dari elemen A11, ini langsung kita mencari minor dan kofaktor ya. Elemen A11. Nah, elemen A11 di mana sih dia? Oke. Baris pertama, kolom pertama. Kita tutup baris pertama. Baris pertama ini kita tutup. Dan kolom pertama juga kita tutup. Tersisa apa? Tersisa 5, 6, 4, 8. Nah, kita ngitung minornya dari sini. Determinan dari 5, 6, 4, 8. Berapa determinan dari matriks M11 ini? 5 kali 8 dikurangi 6 kali 4, dia 16. Sedangkan untuk kofaktornya, ya karena C11 berarti kan negatif 1 ditambah 1 ditambah 1 dikali M11. Nah, sebenarnya ini hanya ingin menentukan tanda negatif dan positifnya saja. Nah, kalau penjumlahan dari baris dan kolomnya nanti genap, nanti tandanya tidak berubah dari semula ya, dari si minor ini. Tapi kalau baris ditambah kolomnya ini ganjil, berarti nanti tandanya berubah jadi negatif. Nah, ini kebetulan genap ya di sini. Berarti tetap dari 16 dari 16. Selanjutnya kalau elemen 21 A21, kita tutup baris kedua dan kolom pertama. Oke, ini ya. Kita punya yang tersisa adalah 1, 8, negatif 4, 4. 1 min 4, 4, apa gitu ya. Nah, untuk determinannya kita ketemu 24 nih. 24. Nah, kemudian untuk C21, kofaktor 21, karena dia ganjil berarti nanti tandanya berubah jadi, karena di awalnya positif jadi negatif. Gitu ya. Ini adalah tentang minor dan kofaktor. Nanti kita kalau diminta cari semua pasti gampang lah ya. Nah, ini dia minor-minor dari matriks A. Kalau ordonya 3x3 ya. M11 minornya itu. M21 minornya ini, M31 minornya ini, dan seterusnya ya sampai M33 minornya ini gitu ya. Bisa dipahami dulu, diselami ya, tapi jangan sampai pusing ya. Karena ini menghabiskan waktu ya. Nanti menghitungnya. Tapi insya Allah dengan latihan yang cukup pasti kalian bisa. Nah, selanjutnya ekspansi kofaktor perlu nggak ya ini ya? Ini biasanya ini kita gunakan untuk mencari determinan. Nah, saya kenalkan juga cara mencari determinan ya. Misalkan saya punya matriks itu kayak gitu tuh, ya kan? Yang di determinan matriks A, kita akan mencoba menentukan determinan matriks A dengan metode ekspansi kofaktor. Nah, nanti kita bisa pilih metodenya yang mana, lebih mudah yang tadi atau yang ini. Yang metode kalau tadi namanya Sarus.
Nah, sedangkan ekspansi kofaktor ini ya determinan A11 dikali C11 ditambah A12 kali C12 ditambah A13 kali C13. Dengan kata lain, tinggal kita ini ya, yang perlu kita ubah tandanya yang ini saja. Oke. Jadi seperti ini ya. Nanti lebih mudah yang mana silakan. Boleh pilih yang mana saja. Saya bebaskan. Oke, ini untuk ekspansi kofaktor baris pertama. Nah, ini untuk ekspansi kofaktor dari baris kedua. Ekspansinya baris ya. Oke. Mau dipilih yang mana silakan, lebih enak yang mana gitu. Nah, ini ada contoh kita diminta untuk menghitung determinan dengan ekspansi baris pertama. Oke. Di rumusnya seperti ini ya. Contohnya. Oke. Diminta. Oke. Silakan dicoba mungkin ya. Karena tidak ada pembahasannya di sini. Mungkin bisa kita coba nanti di akhir ya. Enak mana sih ekspansi kofaktor dengan ini? Kita skip. Nah, kita masuk ke adjoint. Jika A matriks N kali N ya, garis persegi, Cij kofaktor dari elemen Eij, matriks ini ya, matriks yang ini disebut matriks kofaktor dari A. Transpos dari matriks kofaktor ini disebut adjoint dari A. Oke. Adjointnya tadi berarti transpos dari ini, ya. Ditranspos, oke. Pertama, yaitu kita diminta untuk menentukan adjoint dari matriks M. Ya, kita transpos dulu, bisa. Setelah kita transpos, kita cari ininya, minor-minornya dulu. Kita cari minor-minornya dulu ya. Setelah ketemu minor-minornya, ya, bisa diamati teman-teman sekalian. Nah, kemudian kita tentukan kofaktornya. Tadi kalau kofaktor kan cuma merubah tanda. Merubah tandanya yang apa? Yang penjumlahan indeks baris dan kolomnya itu yang ganjil. Kalau ganjil nanti berubah tanda ya. Misalkan negatif jadi positif di sini ya, negatif 18, di sini jadi 18. Oke. Untuk penentuan minor saya kira nggak ada masalah. Kemudian kofaktor di sini negatif 24, tandanya sini kofaktornya itu positif, berarti tetap ya. Tetap ya, negatif 24, negatif 18, di sini negatif jadi positif 18 dan seterusnya. Saya kira no problem ini ya. Inilah adjointnya. Nah, kemudian ini untuk inverse dari matriks yang ordonya 3 kali 3. A inverse itu adalah seperdeterminan A dikali adjoint A. Nah, determinan sudah tahu, adjoint juga sudah tahu. Nah, kita diminta untuk tentukan inverse dari ini, matriks ini ya. Nah, kita tahu bahwa tadi adjointnya ini ya, negatif 24, 18, 5, 20, min 15, min 4, min 5, 4, 1. Nah, kita tinggal nyari apa tadi? Determinannya. Nah, di sini kita hitung determinannya itu 1. Jadi tidak perlu kita bagi ya. Oke. Inilah untuk determinan dari matriks berordo 3 kali 3. Kita perlu menghitung minor dan kofaktor dulu ya. Sedangkan ya untuk sifat-sifat matriksnya
Yang pertama, jika B dan C inverse dari A, maka B sama dengan C. Dengan kata lain, inverse dari suatu matriks itu adalah tunggal. Ya, tidak lain tidak bukan hanya itu. Nggak mungkin ada yang lain. Ya, cuma satu nanti. Nah, kemudian kalau kita punya matriks AB diinverskan, nanti akan sama dengan B inverse kali A inverse. Selanjutnya, misalkan A dan B berukuran sama, jika AB invertible, maka AB, A, dan B masing-masing invertible. Kemudian A inverse diinverskan, nanti akan kembali menjadi A. KA diinverskan, dengan K-nya skalar tak 0 ya, K-nya jadi 1/K. Jika A pangkat N punya inverse, maka ya, A pangkat N inverse adalah A inverse pangkat N. Begitu juga dengan yang transpose, sama. Ya. Oke, sekian untuk pembahasan determinan dan inverse matrix. Bisa kita lanjut ke latihan soal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.